14 poin yang memang harus ada dalam sebuah sales kontrak. Apa saja poin-poin tersebut? Yuk saksikan video ini no skip supaya tidak ada poin yang terlewat. Tetap di channel Novan Way. Oke, ini merupakan salah satu contoh sales kontrak, ya, bisa dilihat di video berikut ini. Jadi kurang lebih yang pertama yang harus ada dalam sebuah sales kontrak adalah nomor sales kontrak, ya. Nomor sales kontrak itu sangat penting, sangat penting. Jadi nomor ini akan menjadi sebuah referensi nanti. Ya, kalau misalkan di pertengahan kita ada ya hal-hal yang harus dipertanyakan atau ditanyakan oleh buyer kita, ini kita mengacu pada sales kontrak nomor berapa? Apalagi kalau misalkan kita sudah lama sekali melakukan ekspor impor. Ya, ini sangat penting. Jadi nomor pertama yang harus ada adalah nomor sales kontrak itu. Ya, contohnya seperti ini. Oke, yang kedua. Yang kedua yang harus ada adalah nama kita sebagai eksportir, ya, atau sebagai seller, ya. Sebagai penjual nama kita harus ada di situ. Misalkan kita berasal dari PT XYZ, ya. Kemudian alamat kita di mana, nomor HP kita berapa, ya, kode pos kita, email kita, atau kalau misalkan ada fax, ya, itu faxnya berapa, nomor telepon kantor. Ya, itu harus lengkap. Harus lengkap, ya. Tidak boleh tidak. Kemudian, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah tentunya ini berkaitan dengan alamat, address dari buyer kita. Oke, sudah 3 poin kita dapat. Poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah sebuah deskripsi singkat. Sebuah deskripsi singkat. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ya. Apa sih yang akan kita kirimkan? Apa yang akan kita jual? Bagaimana kondisi-kondisinya, ya? Dan kemudian ini dokumen sales kontrak ini harus dikembalikan untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oke, sudah 4 poin. Poin yang kelima, ya. Poin yang kelima adalah deskripsi dari barang. Ini wajib, ya. Ini wajib. Apabila kita mengekspor barang itu banyak variasinya, variannya banyak, ya. Ada misalkan pisang, kemudian ada kopi, ada singkong maybe, ya. Kita nggak tahu. Kemudian ada frozen food dan lain sebagainya. Misalkan satu buyer membutuhkan banyak sekali komoditi dari kita sebagai eksportir, ya. Deskripsi satu persatu itu harus detail, ya. Kalau tidak detail itu mereka nanti akan mempertanyakan, ya, ini bagaimana barang saya ini ada berapa jumlahnya, ya, kuantitinya berapa, produknya apa sih namanya, kemudian price-nya, harganya berapa, ya. Misalkan kalau pisang, ya, misalkan satu bagian, ya, satu unit itu berapa harganya. Misalkan satu peti ini isinya berapa, itu berapa harganya. Total price juga harus ada di sana. Total price harus ada, jangan sampai tidak ada. Ya, sudah 5. Ya, sudah 5. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah price-nya itu sendiri, ya. Misalkan kalau tadi ada per item, misalkan pisang itu harganya sekian, totalnya sekian. Kemudian ada lele, kita kirim misalkan berapa banyak lele, kemudian per unitnya berapa, totalnya berapa. Tapi kalau yang di ke-6 ini itu price yang dimaksud adalah ada diskon price seperti di layar berikut ini. Oke, ya. Jadi di sini ada diskonnya berapa, ya. Misalkan ada diskon nih 10%. Oke, ada diskon 10%, ditulis di situ diskonnya berapa. Kemudian jadi net price-nya berapa nih? Net price-nya berapa? Ya, dalam USD biasanya, ya, dalam mata uang dolar. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada
sebuah keharusan memakai mata uang yang lain. Tapi kalau misalkan yang lebih umum adalah pakai dolar. Oke. Kemudian di sini ada FOB Tanjung Priok. FOB itu sebuah Incoterms ya, free on board. Jadi tugas kita hanya mengantar sampai kapal. Ya, dari kapal ke sana ke negara importir itu biaya mereka dan semua hal-hal yang terkait dengan barang itu bukan menjadi urusan kita lagi. Tugas kita adalah sampai pengapalan saja. Ya, itu FOB. Ya, FOB-nya di mana? Tanjung Priok kah? Atau misalkan Tanjung Perak, maybe ya, kita nggak tahu. Atau di pelabuhan mana lagi? Ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah terms of payment. Terms of payment, TOP, ya. Jadi ini kita mau dibayar dalam jangka waktu berapa lama sih? Apakah misalkan setelah barang kirim itu langsung dibayar? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Itu lebih menguntungkan, ya. Semua yang ada di sini adalah berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan, ya. Jadi tidak boleh ada satupun yang ada di dokumen sales kontrak itu merupakan pernyataan atau keputusan yang tidak berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Jadi misalkan TOP-nya adalah irrevocable LC atau red clause LC dan sebagainya, nanti akan saya coba jelaskan lebih lanjut lagi, ya. Misalkan dengan 20% down payment, ya, down payment, DP-nya berapa, 20% atau 30%, sesuai kesepakatan, ya. Tapi yang jelas yang ketujuh ini poinnya adalah terms of payment. Jadi pembayarannya harus jelas. Oke. Nah, yang kedelapan itu adalah term shipment. Jadi gimana nih? Tanggal mau ngirim barangnya kapan, ya? Ngirim barangnya kapan, kemudian partial shipment. Partial shipment itu, wah ini kontainernya udah penuh nih, ya kan? Atau misalkan kita ada barang lain juga nih yang mau dikirim ke negara yang sama dengan negara si importir ini. Bisa nggak nih setengah di sini kontainernya, setengah lagi di kontainer lain deh? Boleh apa enggak? Kalau nggak boleh, nggak boleh. Partial shipment-nya berarti prohibited, not allowed. Ya, nggak boleh. Pokoknya semuanya dalam satu kontainer. Ya, transshipment misalkan accepted atau tidak, ya. Destination-nya mana? Pelabuhannya mana? Jangan-jangan kita mau ngirim ke mana? Singapura misalkan, tapi kok destination-nya di sini ke Amerika? Nggak bisa, ya. Nggak boleh. Ya, di sini harus jelas. Vessel flag misalkan free, nggak ada atau ada. Ya, shipping marks, ada tandanya nggak di satu kemasan itu ada tandanya nggak? Misalkan apa tuh, Jakarta Lloyd's order numbernya berapa tuh, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah packing and marking, ya. Packing and marking ini harus jelas, ya. Kalau misalkan apa ya barang yang paling mudah dianalogikan, oke lah yang tadi misalkan kerajinan, kerajinan ya, kerajinan yang kecil-kecil lah gitu ya. Kerajinan yang kecil-kecil, misalkan itu kita dalam satu kotak kecil itu ada 10 kerajinan, ya. Ada 10 kerajinan, ya, ada 10 pieces dalam satu kotak kecil, ya. Tapi kita ada kotak besar juga, kardus besar. Nah, dalam kardus besar ini kita misalkan ada 10 kotak kecil. Ini harus jelas. Dimension sejelas-jelasnya bahwa dalam satu kotak kecil itu ada 10 kerajinan dan dalam satu kotak besar itu adalah 10 kotak kecil. Itu harus dimention sejelas-jelasnya itu ya. Packing and marking, ya. Kemudian kotaknya pakai karton atau pakai kayu, itu harus jelas, ya, supaya nanti nggak salah karena ini tujuan negaranya berbeda. Ya, bukan negara kita lagi. Kalau negara kita misalkan pakai phone, pakai apa, didatengin. Tapi kalau misalkan kita ngirim ke negara lain, ini akan menjadi sebuah hal yang bisa mungkin nanti barang kita malah tidak dibayar. Oh, ini salah. Di sales kontrak begini kan? Tapi kok yang dikirim barang beda. Nah, ini bahaya, ya. Special condition, ya. Yang selanjutnya ya, poin yang selanjutnya adalah special condition. Special condition misalkan dokumen ini, si sales kontrak ini harus ada 3 rangkap, ya, kemudian dikirim semua bertanda tangan, ya, kemudian dikirimnya misalkan harus biar lebih cepat itu dikirim lewat udara, ya, airmail, ya, dan segala macam dokumen-dokumen yang memang diperlukan, misalkan, ya,
Ada full set clean on board ocean bills of lading. Jadi ada BL-nya, bill of lading-nya itu harus dikirim ya. Kemudian ada signed commercial invoice, jadi invoice yang sudah ditandatangani ya. Dan sebagainya. Misalkan di sini ada COO atau Certificate of Origin, itu harus kita daftar, harus kita dapatkan dari instansi yang memang berwenang mengeluarkan COO itu. Ya. Kemudian ada lagi inspection certificate issued and signed by seller and buyer ya. Jadi sertifikat tertentu yang memang harus disepakati ya. Misalkan harus ada sertifikat sanitary ya. Untuk produk-produk tertentu, atau misalkan harus ada sertifikat dari Badan POM ya. Itu selama kita dengan buyer ada kesepakatan untuk mengirimkan sertifikat itu, maka di sales contract itu harus tercantum dan itu harus dikirim. Tidak boleh tidak. Oke. Selanjutnya ya. Nah ini other condition. Jadi shipment other in container is not allowed. Jadi yang sama seperti yang tadi ya. Jadi tidak boleh dikirim di kontainer yang berbeda. Harus kontainer yang sama. Ya misalkan berapa feet? 20 feet ya. Dan sebagainya. Reference. Referensi sangat penting. Jadi reference ini mengacu kepada surat tektokan gitu ya. Penawaran kita, kemudian permintaan penawaran dari kita, kemudian purchasing order dari mereka, itu pasti kan ada nomor-nomor tertentu tuh. Nomor-nomor tertentu itu harus dicantumkan di sini. Surat ini, sales contract ini keluar berdasarkan surat penawaran yang nomor berapa ya, dan berdasarkan berdasarkan dokumen purchasing order nomor berapa. Harus jelas ya, harus jelas. Tidak boleh mencantumkan data yang di luar kesepakatan yang sudah kita jalin. Ya. Dan yang terakhir tentu harus ada tanda tangan ya, tanda tangan yang memang tanda tangan asli ya, tanda tangan asli dari buyer dan juga seller. Buyer itu artinya importir yang akan membeli barang kita, dan dari seller kita sebagai eksportir ya. Nanti misalkan ada pertanyaan, boleh nggak misalkan ada hal-hal tertentu yang di luar 14 poin ini? Boleh saja selama ada kesepakatan antara kita dengan buyer dan itu sudah disepakati, maka itulah yang ada dan dicantumkan dalam sebuah sales contract. Ya. Itu yang ada dalam sales contract. Jadi sales contract ini merangkum semua kesepakatan-kesepakatan yang ada, yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Apa hak dan kewajiban kita sebagai seller, dan apa hak dan kewajiban mereka sebagai buyer, sebagai importir. Ya, itu harus tercantum di dalam sebuah sales contract. Hati-hati dalam membuat sales contract dalam sebuah kegiatan ekspor impor, karena ini akan sangat membantu kita atau bahkan merugikan kita. Terima kasih sudah menonton dari A sampai Z ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.